Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Lawisto Efrata Brutu. Di sini saya akan membawakan topik tentang eh, generasi muda kembali seperti semula. Ya, karena ada banyak hal yang ingin saya sampaikan ya, karena keterlambatan kita sebagai seorang pemuda ya, generasi penerus yang mungkin saat ini masih kebanyakan nolep atau melakukan sesuatu yang mungkin tidak penting dalam konteks ini, yang mungkin kita semakin lama semakin nolop di rumah, semakin tidak melakukan interaksi apapun kepada orang lain. Karena seperti yang teman-teman ketahui sebenarnya, di dunia atau di dunia politik saat ini, terlebihnya di Indonesia, semakin lama semakin banyak mereka-mereka yang sudah kaya menjadi tambah kaya karena sikap maruk atau tamak yang mereka miliki. Jadi saya akan menceritakan tentang seorang pimpinan saya yang masih muda, dan ini adalah suatu gambaran dari generasi muda ya, gambaran yang dimiliki oleh generasi muda saat ini, yaitu integritas yang masih cukup tinggi atau kejujuran ya. Saya akan ceritakan sedikit tentang pimpinan saya ini. Dia itu adalah seorang pimpinan yang mungkin masih muda, kategori masih muda lah ya, karena masih belum mencapai umur 40 tahun, dan dia memang bekerja sangat ulet sekali, sangat sangat menghargai orang lain, menghargai bawahannya, menghargai pimpinannya. Hanya saja pada saat itu kami berpisah karena beliau resign karena suatu alasan tertentu ya. Pekerjaan beliau yang diembannya itu selalu diselesaikan dengan penuh tanggung jawab ya, walaupun mungkin kadang merepotkan atau sedikit memberi atau membebani anggotanya. Terkadang dia bahkan mau terjun langsung untuk mengerjakannya langsung. Bayangkan, dia adalah seorang pemerintah di daerah itu. Hanya saja karena banyak alasan yang diberikan oleh anggotanya, jadi dia terpaksa harus terjun langsung untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi saya melihat beliau sangat ulet sekali dan sangat jujur dan berintegritas terhadap tempat dia bekerja. Karena perlu teman-teman sadari, dimanapun kita bekerja, perlu kita tingkatkan integritas kita serta loyalitas ya. Loyalitas juga bukan berarti tanpa batas, karena terkadang kamu juga harus berikan batasan energi yang kamu punya terhadap tempat kamu bekerja. Tetapi di luar atau di lain hal, kamu harus tetap menjunjung tinggi peraturan tempat kamu bekerja, karena kamu mendapatkan income atau pendapatan dari tempat kamu bekerja itu. Jadi dari pelajaran itu, saya mau teman-teman anak muda yang sekarang mungkin berkecimpung di dunia perpolitikan, yang mungkin pintar di bagian hukum atau apa, mulailah menggali semakin dalam tentang ilmu itu. Karena saya yakin generasi muda sekarang itu banyak yang masih memiliki rasa atau jiwa integritas yang cukup tinggi terhadap negeri ini khususnya. Kita tahu bahwasanya semakin lama kehidupan di politik atau kehidupan mereka yang berada di pemerintahan di atas itu semakin buruk. Anggaplah semakin buruk ya, karena saya baru-baru ini membaca literatur di sebuah media di mana tingkat kemiskinan di Indonesia itu saat ini sudah mencapai 60% ya. Populasinya itu mencapai sekitar 172 juta orang. Bayangkan teman-teman ya. Kemiskinan itu adalah mungkin teman-teman tahu ya, saya akan ungkapkan tentang kemiskinan sedikit, yaitu tentang dimana orang-orang di dalam suatu ruang lingkup itu mendapatkan pendapatan di bawah UMR atau di bawah rata-rata yang seharusnya mereka dapatkan ya, dan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Itu adalah garis kemiskinan. Kita yang saat ini masih merasa atau memiliki kecukupan dalam hidup,
teruslah bersyukur dan teruslah maju ke depan untuk mulai perubahan. Ya, saya punya suatu inovasi tentang bagaimana caranya untuk merubah apalah ya kita bilangnya, merubah cara dari siklus hidup di dalam dunia politik atau di dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia ini. Karena satu yang salah ya, baik itu dari pemilihan kepala daerah yang paling kecil sampai ke atas itu, seperti yang kita ketahui banyak ada beberapa cara yang mungkin kita tahu itu adalah ya, mungkin sebutannya saat ini adalah serangan pajar atau siraman pajar. Itu sebenarnya bisa diubah dengan cara yang lebih baik. Ya, saya pernah mendengar kabar lah ya, kabar angin yang mungkin memang benar adanya, bahwasanya pada saat sebelum melakukan pemilihan, suatu individu itu atau satu orang individu itu sampai harus mengeluarkan puluhan juta untuk melakukan anggaplah ya, kita anggap kata kasarnya saja, yaitu suap ya, suap kepada semua kalangan supaya bisa memberikan suara kepadanya, sekitar puluhan juta. Sedangkan uang itu bisa digunakan untuk contoh perbaikan suatu daerah yang akan dipimpinnya. Kita bisa lakukan hal ini ya, sebagai kontes atau kompetisi untuk melihat bagaimana analisa seorang individu itu berjalan untuk memajukan suatu daerah yang akan dipimpinnya. Pada saat kita membuat suatu kontes itu, mereka akan berkreasi dengan puluhan juta yang mereka miliki, untuk yang seharusnya itu bisa jadi dikreasikan untuk daerah yang dipimpinnya. Contoh ya, membuat suatu tempat wisata yang mungkin bisa membuat orang tertarik untuk datang ke daerah tersebut. Nah, otomatis ya pendapatan dari daerah tersebut tentu akan naik, karena pada saat ada suatu wisata di tempat itu ya, jualan UMKM yang ada di daerah itu jauh lebih laku keras atau berjalan lah ya. Jadi itu adalah inovasi yang mungkin teman-teman generasi muda masih banyak yang terbesit di pikirannya. Jadi kalau kita merasa ya sampai saat ini mungkin kita masih merasa banyak waktu atau banyak waktu lah ya, tapi kalau kita masih terus berpikir seperti itu ya, orang-orang yang masih berada di atas tanah akan terus meraup tanpa henti, yang mereka merasa itu masih belum cukup. Padahal ya, seperti yang kita ketahui ya, contoh ada kasus yang mungkin saat ini baru-baru viral, perusahaan besar batal investasi ke Indonesia karena problem itu ya. Mungkin teman-teman perlu baca juga ya, perusahaan besar itu sangat mungkin berpengaruh besar terhadap pendapatan kita, tapi karena suatu keserakahan itu membuatnya menjadi berhenti melakukan investasi ke negara kita. Jadi kita generasi muda yang masih memiliki jiwa integritas yang tinggi, mulailah teman-teman yang mungkin ya hari-harinya masih melakukan kegiatan harian yang kurang produktif lah kita anggap ya. Karena teman-teman pasti tahu istilah brain rot, di mana sosial media yang kita gunakan saat ini menyebabkan pembusukan pada otak kita, di mana kita terus berkecimpung atau berinteraksi dengan gadget semata ya. Itulah yang membuat kita jarang berinteraksi kepada sesama. Maka dari itu mulailah berinteraksi kepada sesama supaya kita juga merasa lega. Dan pada saat kita sudah mulai berinteraksi kepada sesama, ini cerita saya ya, saya sebenarnya awalnya itu introvert ya, dan jarang sekali bertemu dengan orang karena saya merasa sendiri itu lebih nyaman. Namun karena pada saat saya mulai mengikuti video-video edukatif dan mulai melakukan interaksi kepada sesama ya, ternyata nyaman.
pada saat kita bertukar pikiran ya teman-teman juga harus membatasi ya, jangan sampai oversharing kepada orang yang baru kita temui. Saya merasa pada saat bertemu dengan orang yang baru, bertanya-tanya tentang bagaimana cara bekerja di suatu industri di mana berbeda dengan tempat kita bekerja, ya saya merasa mendapat pengalaman atau pengetahuan baru. Ya, pengalamannya adalah saya bisa berbicara dengan orang yang bekerja di tempat seperti ini atau tempat seperti itu, yang dimana berbeda dengan tempat saya bekerja. Itu adalah suatu kesenangan tersendiri pada saat teman-teman mau mulai berinteraksi dengan orang yang baru. Maka dari itu teman-teman, itu adalah poin positif yang bisa kita dapat pada saat mulai melepas gadget atau sosial media yang mungkin terus menghantui kita. Mungkin teman-teman dari awal atau mungkin dari waktu yang belakang sudah sering ingin memulai, tapi pada saat menit ini atau detik ini, kalau bisa langsung stop saja video saya ini langsung stop dan hapus semua sosial media yang teman-teman punya. Atau ya kalau mungkin teman-teman menggunakan sosial media untuk ada income dari situ, ya boleh pakai itu. Tapi kalau tidak, lebih baik stop saja teman-teman, dan mulailah melakukan hal yang produktif. Contohnya membaca, atau teman-teman pasti tahulah apa yang lebih produktif terhadap teman-teman semua. Jadi kita kalangan muda saat ini harus mulai bergerak, karena mereka yang sudah mulai menua masih belum merasa cukup ternyata dengan kehidupan yang serba cukup yang mereka miliki saat ini. Jadi saya harap kita juga pada saat sudah mulai memimpin suatu daerah atau suatu tempat, kita juga harus sadar diri dan ulas asih terhadap diri sendiri juga dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah merasa bahwa orang-orang lain di sekitar kita itu tidak penting atau tidak perlu, karena kalau tidak ada mereka, tidak ada interaksi atau tidak ada timbal balik, ya contohnya saja masyarakat kecil yang memberikan pajak ya bisa menghidupi banyak sekali orang. Itulah yang membuat siklus hidup ini terus berjalan. Tapi ya seperti yang kita ketahui, jalannya pajak itu ya sekarang teman-teman tahulah. Jadi saya tidak perlu ceritakan. Jadi saya mohon dan saya mau teman-teman semua yang masih terkunci pikirannya untuk bisa keluar dari zona nyaman ini, mulailah sekarang. Maka saya bilang dari sekarang tetap harus mulai stop hal yang tidak bisa membuat produktif. Jadi saya harap teman-teman yang saya harap di hadapan saya ini yang masih golek atau tidur, ya ambil handphonemu dan close semua sosial media yang kamu punya yang mungkin tidak ada income dari situ. Mulailah membaca buku atau mulailah melakukan sesuatu yang menjadi minatmu. Contoh kamu mau menjadi analisis data atau desain grafis, yang mulai belajar untuk melakukan hal itu. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang pro player. Ya kalau kamu mau fokus untuk contoh bermain game, kalau itu ada income, contoh ya zaman sekarang mungkin adalah menjadi pasif, ya menjadi income-nya atau pendapatannya. Tapi bagaimana dengan orang yang menjoki akunnya, akan tetapi akun gamenya menjoki akun gamenya, tapi dia tidak bekerja? Ini adalah satu cara yang salah. Tapi kalau kamu sudah bekerja dengan aktif, atau karena tidak ada waktu bermain game dan ingin gamemu ini level up, bolehlah. Tapi mulai sekarang kalau kamu tidak bisa mendapatkan income dari situ, tetap saja close atau stop itu. Jadi saya harap semua teman-teman bisa mengerti, karena kalau bukan kita mulai sekarang, kita tidak akan bisa. Ingat itu. Jadi saya harap teman-teman pasti bisa lakukan perubahan, bahwa generasi muda adalah harus menjalankan kesempatan yang kita punya saat ini. Ini adalah kesempatan kita yang kita punya. Jika kita tidak mengambil kesempatan itu, mungkin kedepannya kita akan terlambat. Jadi saya harap
Harus teman-teman bisa melakukan ini. Terima kasih sudah sampai menonton sampai di sini. Terima kasih. Selamat malam dan semangat buat kita semua.